107,8 FM, 45 Radio for your creativity. Selamat datang para penakluk senja di acara teater musikal Senandika Cerita Kita. Perkenalkan, nama saya Jason Sebastian Gani. Dan lewat layar kaca Anda, sebuah karya yang luar biasa akan kita saksikan bersama pada hari ini. Dipersembahkan oleh 3A Production yang dibangun oleh Cheryl, Lovena, dan Justin sebagai wadah penyampaian pesan untuk para penakluk senja. Perlu diketahui bahwa selama proses berjalannya teater musikal Senandika dijalankan dengan mematuhi protokol kesehatan. Seluruh komite dan pelaku seni sudah melakukan tes swab terlebih dahulu dan dinyatakan negatif. Tentunya acara ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari sponsor dan media partner. Terima kasih kepada Inceptor Community, Sari Ayu Martati Laar, Genius, Inako, Dataprint, Doremi Bakery, Dimasakin Tante, K Makan, Nakamura Fusion Food, dan media partner kami, Gen 98.7 FM, Mustopo Radio, 45 Radio, B Voice Radio, Jaxical, Jakarta Art House, Katak.id, LSPR TV, LSPR News, dan acara mahasiswa. Dan kepada seluruh donatur yang telah mendukung acara ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Cheryl Mesa Barlianto sebagai Production Manager dari Teater Musikal Senandika. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cheryl Mesa Barlianto sebagai Production Manager dan Vocal Director dari Teater Musikal Senandika Cerita Kita. Pertama-tama, terima kasih saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita semua bisa berkumpul dan bisa melaksanakan acara Teater Musikal Senandika Cerita Kita. Saya juga ingin berterima kasih kepada para donatur, sponsor, media partner, dan para pelaku seni yang telah berkontribusi untuk sama-sama bisa mensukseskan acara Teater Musikal Senandika Cerita Kita. Bukan satu kebetulan, kami para pelaku seni dapat berkumpul dan menyuarakan isu insecure dengan konsep teater musikal. Karena kami tahu begitu banyak isu insecure di Indonesia dan banyak orang juga yang menjadi berhenti berkarya dan bahkan tidak mencintai dirinya sendiri. Untuk itu, kami hadir di sini untuk para penakluk senja yang ingin membantu orang banyak, menyelamatkan hati dan menyelamatkan jiwa dengan cara berdonasi. Bagaimana caranya? Cek postingan Instagram @senandika.musikal atau langsung scan barcode-nya di sebelah sini. Berapapun yang Anda bantukan akan sangat berguna untuk mereka yang telah kehilangan jati dirinya. Untuk itu, saksikan Teater Musikal Senandika Cerita Kita dari awal sampai akhir dan marilah kita sama-sama menjadi penakluk senja. Terima kasih. Teater Musikal Senandika tidak hanya menampilkan sebuah karya. Namun kami berharap lewat karya ini, Anda yang di balik layar kaca dapat menyelamatkan banyak jiwa dan hati bagi mereka yang semangatnya pernah padam. Maka dari itu kami bekerja sama dengan Yayasan Cintai Diri Indonesia sebagai jembatan para penakluk senja
untuk dapat berdonasi bagi mereka yang membutuhkan. Kita sambut pendiri Yayasan Cinta Diri Indonesia, Kak Siti Fatimah, SIKOM, MSI. Hai semuanya, perkenalkan saya dengan Siti Fatimah SIKOM MSI. Saya merupakan founder dari Yayasan Cintai Diri Indonesia atau biasa dikenal sebagai Love Yourself Indonesia. Kami merupakan yayasan di bidang kesehatan mental, di mana kami membantu orang-orang di luar sana yang memiliki perasaan cemas, tidak berdaya, atau memiliki rasa ketidakpercayaan diri, biasa dikenal di luar sana sebagai sebutan insecure. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk para penakluk senja yang mau berdonasi kepada Yayasan Cintai Diri Indonesia. Hasil donasinya akan kita salurkan kepada salah satu program kami yang bernama CSR atau Community Social Responsibility. CSR kali ini akan kami alokasikan kepada para korban bencana yang ada di NTT dengan melakukan trauma healing yang akan dilakukan para aktivis yang ada di sana. LYS sendiri atau Love Yourself Indonesia sendiri memiliki 5 wilayah, yaitu salah satunya adalah wilayah lain termasuk NTT. Kami berharap uluran tangan baik teman-teman, donasi yang teman-teman berikan bisa membantu orang-orang yang ada di NTT pulih secara mental dan bisa melakukan kembali aktivitasnya secara normal lagi dan bisa semangat dan hilang juga dari kondisi trauma pasca bencananya. Terima kasih semuanya, bye. Teater musikal Senandika tidak akan berjalan luar biasa tanpa adanya dukungan dari pembimbing yang kami hargai dan cintai. Kepada Mr. Mikhail Julius Kobis, MSI, MM, selaku pembimbing dari Teater Musikal Senandika, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikhail Julius Kobis. Saya sebagai dosen dari 3E Production atau saya memanggil Lovena, ada Cheryl, dan ada Justin. Saat ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan untuk para hadirin dan penonton yang melihat acara hari ini. Teater Senandika, teater musikal Senandika dibuat karena 3 mahasiswa-mahasiswi dari jurusan Performing Arts Communications peduli terhadap insecure. Dimana kalau saya bisa mengutip dari Abraham Maslow, ketika insecure tersebut datang kepada diri manusia, dia merasa bahwa dirinya kurang percaya diri atau tidak lebih dari siapapun. Oleh sebab itu, teater Senandika ingin menginformasikan, ingin mengedukasikan kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir akan diri kita. Karena setiap orang memiliki kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Saya sangat mengapresiasi kepada Lovena, Justin, dan Cheryl dalam membuat karya pertunjukan teater musikal ini. Karena dari apa yang mereka dapatkan selama mereka belajar di LSPR, mereka dapat mewujudkan tugas akhir, yaitu pertunjukan teater musikal Senandika. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua atas dukungan dan support baik materi maupun non materi untuk mereka bertiga. Sampai sejauh ini mereka telah membuat sebuah karya yang luar biasa baik. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, donatur, dan media partner agar pertunjukan ini dapat terselenggara dengan baik. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan orang-orang yang terlibat baik di artistik maupun non-artistik untuk terselenggaranya pertunjukan teater Senandika ini. Saya
mewakili dari LSPR Communication and Business Institute sangat mengapresiasi setinggi-tingginya, dan saya sangat bangga atas karya yang dibuat oleh 3 mahasiswa-mahasiswi dari LSPR Communication and Business Institute. Demikian kata sambutan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktu yang diberikan. Salam sehat dan selamat menyaksikan. Sebelum acara utama dimulai, kita akan saksikan sebuah penampilan dari Bilyana Latisya dengan lagu ciptaannya yang berjudul Sanggup, diiringi tarian orisinil oleh Bathara Saferigadi Dewan Doro. Selamat menyaksikan. Tetes hujan telah menjadi lautan, bumi sedang tak menghukummu. Masalahmu bukan masalahnya, sedihmu hanya ingin pada lemahmu. Jangan terlambat hingga sesal jadi sahabat. Berdamailah dengan seraya bersyukur, menangislah secukupnya, takkan apa. Melangkahlah hatimu, percaya dan percaya, percayakan dirimu, berserah, berdamailah dengan ketidaksempurnaan.
angan-anganmu berkejaran dengan alam yang bekerja, percaya intuisi, oh, percaya intuisi, percaya intuisi, percaya sanggupmu. Tanpa berlama lagi, kita akan segera menyaksikan pertunjukan teater musikal Senandika Cerita Kita. Wacana seorang tokoh dalam karya susastra dengan dirinya sendiri di dalam drama untuk mengungkapkan perasaan, firasat, konflik batin yang paling mendalam. Itulah arti Senandika. Mengisahkan tentang 3 orang remaja yang berjuang dan bergelut dengan rasa insecure yang dialaminya. Bagaimana kisahnya? Inilah cerita mereka. Tidak berharga. Tidak ada apa-apanya dibanding dia. Tidak akan pernah cukup. Tidak berharga. Tidak ada apa-apanya dibanding dia. Tidak akan pernah cukup. Tidak berharga. Tidak ada apa-apanya dibanding dia. Tidak akan pernah cukup. Tidak berharga. Tidak ada apa-apanya dibanding dia. Tidak akan pernah cukup. Tidak berharga. Tidak ada apa-apanya Tidak ada apa-apanya dibanding dia. Tidak ada apa-apanya dibanding dia. Tidak akan pernah cukup. Apakah kau berharga? Kesunyian diri, menatap diri, tak ada yang temani. Hati ini berbisik, apa yang salah denganku? Namun tak ada yang dengar. Selalu mencoba menjadi yang terbaik, namun mengapa tak pernah cukup. Biarkan ku sendiri melawan senja ini. Biarkan ku
menjadi yang terbaik. Namun mengapa tak pernah cukup? Mengapa tak pernah cukup? Biarkan ku sendiri melawan senja ini. Biarkan ku sendiri menikmati ini. Kalau baru bersama senja, bukanlah hal baru ku sendiri. Bukanlah hal baru bersama senja, bukanlah hal baru ku sendiri. Teringat ingatan masa lalu yang kembali menghampiri. Tidak pernah merasakan kebebasan. Jangankan tertawa, senyum pun sangat sulit. Hidup dalam palung tekanan membuat diri ini tidak pernah merasakan kebebasan. Hidup seperti berada dalam sangkar burung emas yang aku tak tahu bagaimana aku harus keluar. Seperti layangan yang hendak pergi lalu ditarik oleh pemegang benang untuk dipaksa pulang. Tidak pernah merasakan kehangatan kasih. Tidak pernah merasakan kehangatan cinta. Melampiaskan kesedihanku dengan mencari sangkar-sangkar baru, tetapi ketika hendak menemukan sangkar baru, aku dipaksa untuk terus berada dalam sangkar emasku. Melampiaskan kesepianku dengan mencari kawan-kawan baru. Tetapi ketika aku hendak menemukan kawan baru, aku dipaksa untuk terus berada dalam sangkar emas itu. Tak sekalian, aku diberikan pengawal bak seorang pejabat yang hidupnya selalu dikawal. Realita demi realita kulihat. Terkungkung dalam sebuah sangkar yang berisikan hinaan, cacian, makian yang sudah seperti rangkaian nada yang tidak bisa aku hindari. Seperti bibit yang disiram oleh kasih akan bertumbuh dengan indah. Sebaliknya padaku,
Disiram dengan siraman kekejian yang membuat aku selalu bertemu seperti apa yang selalu aku dengar dalam sangkar emasku. Hingga aku merasa sendiri dan takut untuk memperkenalkan diri. Aku seorang diri lebih baik merasa sendiri dalam kesendirian daripada sendiri dalam keramaian. Dalam kamus hidupku, hanyalah sendiri, sendiri dan sendiri. Terpenjara dalam perasaan luka yang dalam, hingga aku dihantui oleh bayang-bayang bahwa setiap perjumpaan yang aku temui akan segera berjumpa dengan perpisahan. Sama halnya dengan bunga mawar. Terlihat indah, namun setiap kelopaknya akan jatuh berguguran dan hanya tersisa tangkai berduri. Begitu pula diriku. Mereka yang aku indahkan akan pergi meninggalkan dan aku yang menggenggam tangkai berduri. Hingga aku mencari kesempurnaan dalam diri ini. Untuk mempertahankan setiap perjumpaan. Ya, agar tidak bertemu dengan perpisahan. Karena aku ingin merasakan arti memiliki dan dimiliki. Aku pikir seseorang yang sedang mencari jati diri perlu diberikan kebebasan. Kebebasan untuk memilih apa yang jadi pilihanku. Tapi kata bebas pun tak pernah menghampiriku. Merasa terpenjara dalam ruang ketidakbebasan. Kebahagiaan yang dihiraukan. Keberadaan yang tak dianggap. Keinginan yang tak dikicaukan. Kesana kemari ku cari harapan. Segala hal yang bisa kulakukan. Aku lakukan untuk mendapatkan pengakuan dan menjadi senjata pembuktian kepada mereka. Yang malah mendapat penolakan. Berusaha melakukan yang terbaik. Berusaha agar aku juga bisa menjadi sosok yang dapat tidak dibanggakan, tetapi tetap saja aku bandingkan. Satu, dua, dan tiga. Satu dan tiga mendapatkan kebebasan seluas-luasnya, tetapi dua,
bertemu dengan si bebas itu. Ketidakbebasan yang membuatku semakin tenggelam dalam palung tekanan. Bertahan dalam sebuah fase yang tidak menjadi keinginanku. Seperti berada di laut lepas yang tak kunjung menemukan daratan. Seperti mendayung perahu yang tak kunjung menemukan tempat berlabuh. Aku atau mereka yang menjadi nahkoda kehidupanku. Dijadikan harapan untuk pengharapan mereka semata. Dijadikan pewaris untuk tidak memutus rantai yang katanya adalah rantai kebanggaan. Ku coba mengikutinya. Melantunkan nada-nada pada sebuah notasi angka. Melentikkan jari jemari di atas sebuah tuts hitam dan putih. Membaca setiap notasi angka dan balok yang ku ekspresikan pada setiap tuts sebagai bentuk aktualisasi melodi yang indah. Yang aku sendiri tak pernah diindahkan. Bisa-bisa aku hilang di sana. Tersesat dalam lorong-lorong sunyi pikirannya. Melantunkan nada-nada, alunan kata-kata yang membuatku semakin hidup, semakin berpengharapan. Melodi yang terlontar kujadikan ekspresi jiwa dan diri. Ya, memang. Akhirnya pun, aku berhasil menemukan daratan. Menemukan tempat berlabuh. Tapi, aku pikir, aku, si dua, bisa sampai di daratan ini, sampai di pelabuhan ini jauh dari awal bersama dengan 1 dan 3. Mereka naik menggunakan sayap. Aku naik menggunakan tangga. Kami sama-sama naik. Tapi mereka hanya akan menghargai keindahan sayap tersebut tanpa peduli peluh keringat yang telah aku keluarkan. Aku harap si apresiasi hinggap di kehidupanku. Sehingga kaki yang telah melewati ribuan anak tangga ini pun tahu rasanya dihargai. Bernilai. Dan berharga. Visi dan motivasi sebagai sebuah manifestasi yang kulakukan untuk mendapatkan pengakuan. Pengakuan yang didapatkan setiap insan memang bisa dijadikan sebuah acuan. Acuan untuk terus melatih setiap potensi yang tertanam di dalam diri.
Hingga aku menemukan suatu tempat di mana aku bisa mengasah pisau ini lebih tajam. Hingga aku berada di suatu tempat di mana aku bisa berlari mengejar mimpi. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk menetap di bawah sebuah atap. Insan-insan bertalenta memang bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan pengakuan. Tapi tak sedikit yang bisa dijadikan panutan atau bahkan sandungan. Hingga aku diberikan panggung oleh seseorang yang kuanggap sebagai panutan. Oh, sangat antusias. Panggung sandiwara yang kumainkan, kujadikan api untuk semakin berkarya. Melantunkan nada-nada dan melodi. Meluapkan frasa di atas sebuah kata. Bersandiwara. Seperti meluapkan ekspresi yang tertanam di dalam diri. Seperti burung yang terbang tinggi. Setidaknya itu yang kuusahakan. Realita demi realita kuhadapi. Melihat di suatu ruang seorang insan yang kuanggap sebagai panutan berbicara dengan insan yang lain. Mendengar sebuah kalimat yang terlontar dari mulutnya. Seakan usaha yang kulakukan selama ini tak ada harganya. Laksana burung yang terbang bebas. Hingga harus kehilangan sayapnya. Ia memilihku hanya karena sebuah paksaan semata. Di mana aku bukanlah tujuan utamanya. Aku merasa terancam di setiap kehadirannya di dekatku. Merasakan terus dihakimi hingga aku hanya bisa berpura-pura. Berpura-pura seolah aku tidak pernah mendengar dialog si panutan dengan insan yang lain. Kesana kemari, ku cari harapan, cari tempat untuk berteduh ke sebuah atap. Orang yang kuanggap dekat denganku saja, tak bisa ku percaya. Melihat dalam suatu buku miliknya, bertuliskan, teman tidak berpotensi. Dan aku adalah salah satu nama yang tercari dalam buku tersebut. Hingga aku termenung, merenungkan goresan pena tersebut, hingga terbendung sebuah tanda tanya. Aku tidak berpotensi.
Realita yang kuhadapi membuat dirinya semakin awas terhadap apa yang kulakukan. Realita adalah sebuah derita. Tajamnya realita membunuh dan mengikis kepercayaan diri ini. Merasa terpenjara karena realita atau merasa terpenjara karena aku yang tak bisa menerima. Sering kali terlintas, apakah sebenarnya aku berharga? Apakah aku cukup berada di titik ini? Merasa seperti di sebuah ambang senja yang berada di antara terang dan gelap. Terkadang muncul pemikiran di dalam diri. Ini mah hanya sebuah angin lalu yang lewat dalam pikiranku saja. Aku berharga. Aku bisa melakukan semua hal. Aku tak kalah dari mereka. Bisa atau merasa bisa. Yang padahal sebenarnya tidak semua bisa. Mencari kesempurnaan dalam sebuah kepahitan diri. Untuk menjadi senjata pembuktian kepada mereka yang mencibir potensi dalam diri.
ekspektasi, 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 ekspektasi. Aku bodoh. Aku bodoh. Aku bodoh. 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 Tidak berharga. Kamu pulang, jangan bikin pusing. Diam di rumah. Udahlah, piano aja. Sayang kamu udah bisa main dua tangan. Lihat, dia aja bisa. Aku sebenarnya nggak mau jadi peran itu, terpaksa aja. Bodoh banget sih kamu, gitu aja nggak bisa jalanin perintah. Ya udahlah, emang aja kamu lebih bagus. Kamu tuh nggak berpotensi. Payah banget sih, kita juga bisa malu sama tetangga. Udahlah, ngapain sih harus datang ke acara kamu? Oh, dia yang acting jelek itu ya? Emang kamu nggak berharga? Kenali, bodoh dan tak berarti. Siapakah diri ini? Tak ku kenali, bodoh dan tak berarti. Siapakah diri ini? Tak ku kenali, bodoh dan tak berarti. Siapakah diri ini? Tak ku kenali, bodoh dan tak berarti. Siapakah diri ini? Tak ku kenali, bodoh dan tak berarti. Bodoh dan tak berarti, biarkan ku sendiri menikmati ini. Bukanlah hal baru bersama senja, bukanlah hal baru. Aku sebenarnya nggak mau jadi peran itu, terpaksa aja. Ngapain sih harus datang ke acara kamu? Kamu tuh nggak berpotensi. Payah banget sih, itu aja bisa. Dia yang kamu pulang itu ya. Jangan bikin pusing. Bagus, diam di rumah. Bisa. Suara menghakimi yang terdengar berulang-ulang seolah kita selalu salah. Suara menghakimi yang terdengar berulang-ulang, seolah kita tidak akan pernah cukup. Suara menghakimi yang terdengar berulang-ulang seolah kita tidak berharga. Penghakiman dari orang lain atau mungkin dari diri sendiri kerap kali menjadi sandungan untuk kita bisa mencintai diri sendiri. Seseorang yang tidak cinta diri cenderung merasa insecure, tidak aman. Ketidakamanan terkadang dipandang sebelah mata. Merasa diri rendah, Anxiety Tidak berharga, yang mungkin selama ini melekat dalam diri kita tanpa disadari. mencintai diri adalah kunci. mencintai diri ketika kita bisa menghargai diri sendiri. Orang cinta diri adalah orang yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Buka hati nurani. Jangan merasa rendah diri. Selamatkan diri Selamatkan hati lewat berdamai dengan diri. Ku bisa mulai tertawa, ku bisa lewati senja ini, selamatkan diri, selamatkan hati, lewat berdamai dengan diri.
dengan diri mungkin hal yang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Berdamai dengan diri merupakan sebuah pilihan. Pilihan untuk mau atau tidak kita keluar dari ruang keterpurukan, atau terus-menerus menerjang palung tekanan kehidupan. Karena keindahan itu sendiri dimulai dengan menerima diri sendiri. Kalau kita sudah menjadi sahabat terbaik untuk orang lain, apakah kita sudah menjadi sahabat terbaik untuk diri sendiri? Inilah cerita kami. Cintai dirimu dan kehidupan akan mencintaimu. Cintai dirimu dan kehidupan akan mencintaimu, akan mencintaimu. Sekarang tak mengapa untuk tidak baik-baik saja. Kesedihan dan air mata perlu apresiasi. Buka hati nurani, jangan merasa rendah diri. Buka hati nurani, jangan merasa rendah diri. Kita bernilai, oh, kita berarti, oh, kita berharga. Cintai dirimu dan kehidupan akan mencintaimu. Ku bisa mulai tertawa, ku bisa lewati senja ini. Selamatkan diri, selamatkan hati, lewat berdamai dengan diri. Ku bisa mulai tertawa, ku bisa lewati senja ini. Selamatkan diri, selamatkan hati, lewat berdamai dengan diri. Cintai diri, hargai diri, bersahabatlah dengan diri sendiri. Tumbuhkan cinta diri, jadilah sahabat terbaik untuk diri sendiri. Cintai dirimu dan kehidupan akan mencintaimu. Papararapa, papararapa, papararap. Ku bisa. Dan inilah teater musikal Senandika, Cerita Kita. Pitch Singers, Delicia Regina Jacob, Krista Bella, Zahra Ayu Witantri, Paramita Ufaira Mulyarto. Hati lewat berdamai dengan diri. Makeup and Costume, Siti Fatira Rizka. Sound and Lighting Crew, Sound Crew, Tamara Zahra. Lighting Crew, Gregorius Bernardino Saragi dan Michelle Kwan. Jadilah sahabat terbaik untuk diri sendiri. Ensembles, Bartolomeus Kesatria Putra, Gisela Laluan, Ripka Bagita, William, Serafin Santoso, Bella Martha, Akila Shokova, Tania Lutfina.
Alice Joy, Cut Alia, Braxton Roosevelt. Main cast, Tiffany Jane sebagai Cheryl. Virgie Aulia sebagai Lovena. Aldi Inzaghi sebagai Justin. Sponsorship and media partner, Angelica Awalonia dan Akila Shokova. Dirimu dan kehidupan akan mencintaimu. Music director, Tamara Zahra. Choreographer, Dinda Lisa Reideka dan Maria Stella Dimax. Production team, Art Director, Lovena Caesar Maulana. Scriptwriter and Director, Justin Wijaja. Vocal Director and Production Manager, Cheryl Mesa Barlianto. And our thesis advisor, Mr. Mikhail Julius Kobis, MSI MM. Dan kehidupan akan mencintaimu. Terima kasih kepada para sponsor dan media partner kami. Inceptor Community, Sari Ayu Marta Tilaar, Genius, Inako, Dataprint, Doremi Bakery, Dimasakin Tante, Kei Makan, Nakamura Fusion Food. Ku bisa lewati senja ini, selamatkan diri, selamatkan hati. And to our media partner, Gen 98.7 FM, Mustopo Radio, 45 Radio, B-Voice Radio, Jaxical, Jakarta Art House, Katak.id, LSPR TV, LSPR News, acara mahasiswa, dan kepada donatur yang telah mendukung acara ini. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Teater Musikal Sedandika, cerita kita.